Dia juga memiliki pengalaman sebagai kanan dan kiri. Kakek yang selalu kuat, demi ketenaran dan keluarga, ingin datang untuk menyenangkan dia, dan dari sisi kakek, karena hal-hal ini yang aku temui, terutama mencintaiku. Jika di masa depan aku benar-benar menjadi pewaris tahta milik keluarga Sucipto, dengan kerajaan bisnis besar dari seluruh keluarga di satu sisi, dan latar belakang hubungan yang kuat dari keluarga Hadid di sisi lain, aku bahkan dapat membawa keluarga Sucipto ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Jika aku berhasil menaklukkan Gema di kehidupanku, itu akan setara dengan memanen setengah kekayaan dari keluargaku. Saat itu, aku akan menggabungkan aset milik keluarga Sucipto, dan latar belakang keluarga Hadid, dan setengah dari industri keluargaku, lalu aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Di bawah seluruh dunia, siapa lagi yang bisa bersaing denganku? Sekarang sepertinya prioritas utamaku berikutnya adalah memenangkan Gema. Memikirkan hal ini, Devi Sucipto memiliki keinginan kuat untuk segera mengubah Gema sebagai wanitanya sendiri. Impian orang terkaya di dunia, seperti kutukan, dengan cepat mengubah hati Devi. Sekarang dia tidak lagi peduli dengan kehidupan dan kematian ibu dan saudara perempuannya. Yang dia inginkan di kepalanya hanyalah gelar tertinggi, orang terkaya di dunia. Video tentang skandal Sucipto terus menyebar di internet. Sementara reputasi keluarga Sucipto terkenal buruk di jalanan, grup Sucipto belum memberikan penjelasan resmi. Para netizen yang antusias datang ke situs web resmi Sucipto Group dan akun gosip resmi untuk mengecamnya, membuat tim hubungan masyarakat grup Sucipto tidak berdaya. Ketika Lina Hadid dan Ayu Sucipto masih hilang di mata dunia luar, grup Sucipto mengumumkan dengan profil tinggi bahwa Zain untuk sementara akan mengambil alih sebagai ketua sementara grup Sucipto. Ini juga setara dengan mengumumkan secara resmi kembalinya Zain ke publik. Menariknya, kembalinya Zain telah menggugah simpati banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa Tuan Zain terlalu menyedihkan. Anak perempuan haramnya dijual oleh ayahnya, dan dia sendiri dikirim ke Australia olehnya. Ini cukup sial, tapi ayahnya masih tidak ingin melepaskannya, dan memberinya pot hitam besar untuk mengkhianati putrinya. Lebih buruk lagi, ketika dia sendirian dengan semua keburukan itu, ayahnya membunuh putri sulung dan istrinya. Sekarang, putri dan istrinya masih hilang, dan dia hanya memiliki satu putra yang tersisa. Di mata netizen, di dunia, mungkin tidak ada orang kedua yang sesedih dirinya. Tetapi dia tidak memiliki solusi yang baik sekarang, dia hanya dapat melewati kesulitan sebelum berbicara. Zain peduli dengan Ayu, jadi setelah dia dipromosikan menjadi penjabat ketua, dia langsung menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mencari keberadaan istri dan anaknya di Jakarta dan sekitarnya. Untuk tujuan ini, dia bahkan menawarkan hadiah uang tunai lebih dari 100 miliar. Banyak detektif swasta dan pemburu hadiah berbondong-bondong ke Jakarta untuk mendapatkan hadiah besar ini. Sayangnya, tidak ada yang bisa menemukan petunjuk sedikit pun tentang Lina Hadid dan Ayu Sucipto. Tama Renza tidak pergi ke Sangrila selama 2 hari berturut-turut. Ayu Sucipto, yang dikurung di sini, menjadi lebih tidak sabar. Dia tidak puas dengan keadaan yang dikurung tetapi selalu menantikan sosok dermawan. Dengan memanasnya dua jenis perasaan ini, konser penyanyi papan atas Gemagu semakin dekat. Konser ini merupakan konser pertamanya tahun ini. Oleh karena itu, dia dan agensinya sangat memperhatikan konser ini. Belum lagi Gema sendiri. Sesuai rencana, konser pertamanya tahun ini adalah pada tanggal 2 bulan pertama kalender lunar, dan konser pertamanya diadakan di Jakarta. Akan tetapi, karena reuni dengan Tama Renza, kebetulan hari ulang tahun Tama Renza pada tanggal 2 Februari di kalender lunar, jadi dia sengaja mengubah konser dari Surabaya ke Jakarta dan menundanya ke hari kedua bulan Februari di kalender lunar. Padahal, untuk Gema,
konser ini dibawakan khusus untuk Tama Renza seorang diri. Karena didedikasikan untuk orang yang dicintai, secara alami dibutuhkan lebih banyak pemikiran. Oleh karena itu, meski masih ada jangka waktu sebelum pertunjukan, tim kerja pendahuluan telah tiba di Jakarta dan mulai membuat persiapan yang sangat detail untuk adegan tersebut. Gemma sendiri adalah penyanyi dan aktris papan atas tanah air, jadi spesifikasi keseluruhan konsernya selalu sangat tinggi. Konser kali ini, karena demi Tama Renza, spesifikasinya sangat tinggi. Yang pertama adalah pembukaan Stadion Pusat Olimpiade terbesar di Jakarta, yang dapat menampung lebih dari 50.000 orang. Kedua adalah perangkat keras panggung, yang menggunakan semua perangkat top dunia, seperti penerangan, suara, panggung, dan latar belakang. Selain itu, Direktur Utama, tuner, insinyur pencahayaan, dan tim penari adalah tim produksi terbesar di Eropa dan Amerika. Bagaimanapun, Eropa dan Amerika Serikat memiliki lebih banyak pengalaman dalam konser, dan tim-tim ini bahkan telah mengelola konser super besar dengan lebih dari 100.000 penonton. Padahal, dari segi finansial, mengadakan konser yang sangat mahal pada dasarnya sama sekali tidak menguntungkan, bahkan bisa merugi. Tapi Gemma sama sekali tidak peduli, karena faktor keuangannya yang sebenarnya sama sekali tidak peduli dengan pendapatannya sebagai bintang. Yang kedua karena, apa yang dia harapkan adalah menunjukkan dirinya yang sempurna di depan Tama Renza. Karena konser Gemma semakin dekat, seluruh Jakarta heboh karenanya. Tama Renza juga menemukan bahwa ada lebih banyak iklan publisitas tentang Gemma di sekitar. Iklan latar di terminal bus, iklan media streaming elektronik di elevator, papan reklame raksasa di pinggir jalan, dan ruang pajangan di lantai gedung tinggi hampir semuanya merupakan materi promosi konser Gemma. Ini membuat Tama Renza bertanya-tanya, bukankah tiket untuk konser Gemma telah diborong lebih awal? Apa gunanya berinvestasi dalam publisitas sebesar itu saat ini? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Jeffy Sucipto melakukan semua kampanye publisitas ini tanpa kecuali. Jeffy Sucipto sedang memikirkan bagaimana menggunakan kesempatan dalam konser tersebut untuk lebih dekat dengan Gemma dan bisa menaklukkan hatinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menghabiskan puluhan miliar rupiah terlebih dahulu untuk menarik perhatian Gemagu, berbicara tentang seluruh ruang iklan di Jakarta, dan menggantinya dengan materi promosi konser Gemma untuk membantunya membuat momentum konser cukup kuat sehingga ketika dia datang ke Jakarta setelah itu, dia harus melakukannya. Keesokan harinya, ketika Tama Renza sarapan dan mengantar istrinya Alena keluar rumah untuk berangkat bekerja, dia menerima telepon dari Devano. Segera setelah panggilan dibuat, Devano melaporkan, "Tuan, ada sesuatu. Aku harus melaporkannya kepadamu." Tama Renza bertanya padanya, "Ada apa?" Devano berkata, "Itu benar. Agen Nona Gemma telah memesan kamar presidensial denganku selama seminggu sebelum dan sesudah konser." Pagi-pagi sekali, Jeffy dari keluarga Sucipto tiba-tiba berlari untuk menyewa beberapa kamar hotel untuk minggu itu. Dia juga membeli semua ruang iklan, bahkan hak untuk menggunakan layar LED raksasa di gedung itu, tepat di seberang teras kamar presiden. Ketika Tama Renza mendengar ini, dia bertanya dengan takjub, apa yang Jeffy Sucipto lakukan? Bukankah dia tidak bisa beriklan untuk ibu dan saudara perempuannya, kan? Tidak, Tuan, Devano buru-buru berkata, orang ini ingin menampilkan poster promosi konser Nona Gemma di ruang iklan ini dan layar LED raksasa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.